Halo semuanya, untuk topik kali ini yang berkaitan dengan untuk praktikum di blog konten juga, saya akan membawakan materi mengenai kerokan kulit, kuku, dan kulit kepala serta rambut. Untuk alat dan bahannya, untuk melakukan kerokan tadi bisa menggunakan scalpel, tapi scalpelnya yang tumpul ya, ini bisa kalian lihat, ini scalpel tumpul, contoh gambarnya. Kemudian untuk menampung, ini untuk mengeroknya ya, tapi kalau untuk menampung sampelnya, itu bisa dengan menggunakan cawan Petri yang steril, ataupun yang kayak pot container yang mulutnya lebar gini dengan ada tutupnya, yang bersih juga. Nah, biasanya sih cawan Petri steril ini atau ini ya, tapi kalau memang nggak ada terpaksa dua-duanya ini, bisa juga baru menggunakan kertas berwarna gelap. Jadi sebenarnya kalau kertas berwarna gelap kayak misalnya kayak karton hitam itu tidak dianjurkan. Apalagi misalnya sampelnya mau dikultur karena resiko kontaminasi. Tapi kecuali hanya pemeriksaan KUH biasa ya masih bisa. Nah, tapi pada prinsipnya kertasnya harus bersih dan nanti ya supaya tidak berhamburan tuh kerokannya, kulitnya atau kuku ya kayak di selofan atau isolatif. Ya. Jadi alat dan bahan ini terdiri dari ini. Selain itu ada juga parafilm. Jadi kalau parafilm ini lebih untuk kan tadi kalau misalnya sampelnya dimasukin ke wadah yang si cawan Petri ini, kalau takut tumpah, nah ini antara si cawan Petrinya itu dengan tutupnya, antara cawan tutupnya itu di-seal dengan tadi bisa dengan parafilm. Kalau ini kan biasanya ditutup biasa dengan putar udah nggak jatuh-jatuh. Nah ini biar buat nge-seal parafilm. Terus kan untuk melakukan nanti prosedurnya itu kan bagian yang mau diambil mesti dibersihin dulu. Jadi siapin juga alkohol swabnya, kapas alkohol. Kemudian si pemeriksanya juga menggunakan sarung tangan. Sarung tangan cukup yang non steril aja. Nah kalau untuk itu kan tadi kalau untuk kerokan kulit ya pakai scalpel tumpul. Tapi kalau untuk sampelnya kuku dan apalagi misalnya yang mau diambil tuh kukunya agak panjang, nah itu bisa digunting dulu untuk sampel kuku. Jadi bisa pakai gunting kuku, terus baru bagian kalau panjang itu yang panjangnya digunting dulu. Bisa itu juga buat langsung nanti periksa sambil dicacah, atau dengan nanti setelah digunting juga ada ambil di bawah kerokan kuku bagian bawahnya itu menggunakan tadi pakai scalpel itu tumpul. Ya tergantung kukunya kondisinya gimana. Kemudian juga bisa kalian siapkan kalau misalnya sampel kuku ya, tapi kalau sampelnya kulit, tapi misalnya kulitnya itu kalau pakai scalpel tumpul itu kan biasanya untuk ngerok kalau yang kulitnya dalam tanda kutip kering ya, lebih kayak berskuama kering. Tapi kalau dari hasil kerokan kulitnya itu hasilnya dikit banget atau cenderung lesi kulitnya itu kayak basah, yaitu kalian bisa menggunakan ini, siapin swab ya steril untuk ini stick swabnya, tapi yang steril yang masih baru, dengan siapin si NaCl. Jadi nanti ini kan buat nanti nge-swabnya, ini kan wadahnya. Nah ini bisa diisi NaCl dulu kan, berarti kapasnya ini udah basah-basah, terus baru sambil diswab di lesi kulitnya itu, terus dimasukin lagi, ditutup, terus baru dikirim ke lab untuk diperiksa. Nah, ataupun juga bisa pakai solatif. Jadi misalnya kalau misalnya, tapi biasanya kalau yang basah yaitu yang dari lebih pakai yang ini ya, swab ini. Tapi kalau yang kadang pada anak kecil kalau dikerok atau agak nangis atau gimana, kalau sampel yang tadi saya bilang squamanya misalnya nggak bisa tahu banyak yang dikerok, itu bisa pakai dipakai solatif. Jadi kayak ditempel, terus kayak agak ditekan dikit, terus ditarik. Ya cuma ya nggak sepanjang ini ya, kalian potong tergantung kebutuhan lesi kulitnya berapa, kalian potong seukuran itu, terus kan ya ditempel terus diangkat buat dapetin biar nempel sampel-sampelnya tuh supaya nempel di solatifnya ini. Kemudian itu tadi alat dan bahannya. Kemudian ini prosedurnya atau caranya. Jadi kalau untuk yang
kerokan kulit, jadi pertama-tama identifikasi dulu nih ya. Identifikasi dulu mana lesinya nih yang mau diambil. Nah, setelah identifikasi lesi kulit mana yang mau diambil, mau dikerok, jangan lupa dibersihkan dulu ya dengan kapas alkohol 70% itu. Kemudian ya kan tapi kan kapas alkohol basah tuh, tapi paling tunggu bentar. Ya paling tunggu beberapa detik kan cepat kering. Terus habis itu lakukan pengerokan pada area tepi lesi dengan skalpel tumpul. Tadi kan udah ada ya di alat bahan contoh skalpel tumpul kayak apa. Nah, pada area tepi lesi. Jadi ini kan misalnya nih lesinya kayak gini nih. Terus nih saya bikinin skematiknya. Ya, ambil di tepi lesinya. Ini kan lesinya kemerahan di bagian tepinya. Jadi ada bagian perbatasan dengan yang kulit tidak kemerahannya ini. Ya boleh. Ini saya lingkarin kita di sini, yang boleh di daerah sini, tapi yang penting yaitu di tepi lesi. Jadi ada perbatasan antara yang merahnya ini dengan dapat squamanya, kalau ada squamanya, dengan daerah yang sehatnya juga. Nah ini jadi kalau ini kan biasanya yang kayak bentuknya kayak ring ini kemerahan, ada squama, itu kan biasanya yang kayak klinisnya tinea ya. Jadi yaitu lokasi pengobatannya yaitu pada area tepi bersquama. Jadi biasanya kayak ada squama-squamanya ya. Pada perbatasan kulit yang merahnya ini dengan yang tidak. Kemudian hasil kerokannya itu dikumpulin ya tergantung punyanya apa. Kalau ada cawan Petri ya taruh ke cawan Petri. Kalau ada pot kontainer ya pot kontainer. Terus ditutup. Nah, kalau cawan Petri ya ditutup pakai parafilm, kalau yang pot kontainer ya ditutup aja biasa. Dan jangan lupa berikan label yang isinya identifikasi pasiennya ya, nama, usia, nomor rekam medis dan contoh termasuk ditulis nih sampelnya sampel apa. Lanjut. Nah, itu tadi kulit. Kalau untuk kerokan kuku ya, ini ada saya gambar ilustrasi skematik beberapa bentuk infeksi jamur pada kuku ya, cuman tidak saya bahas di sini karena ini lebih untuk praktikum cara pengambilannya. Mungkin kalau lebih spesifik ininya nanti mungkin dari bagian kulit ya yang menjelaskan mengenai beberapa tipenya. Nah, sama pertama ya lakukan identifikasi dulu mana yang mau diambil. Jadi identifikasi bagian kuku mana yang mengalami kerusakan, mengalami diskolorisasi ya perubahan warna atau tampak kayak rapuh atau ada perubahan bentuknya juga kayak distrofi. Ya, ini contoh-contohnya gambar skematiknya. Ini contoh pada saat pengambilan pengerokan kuku di bawah kukunya ini. Nah, setelah melakukan identifikasi bagian kuku mana yang mau diambil, kerok, jangan lupa bersihkan area tersebut dengan kapas alkohol, terus tunggu beberapa detik. Nah, setelah kering, lakukan pengerokan di area yang tadi dibersihkan. Nah, jadi kalau yang ini, kalau kuku yang terlalu panjang kan bisa langsung kayak dikerok nih. Ya, dikeroknya tuh adalah bukan di daerah atasnya, bukan kayak ngikir kuku atas, tapi di bagian bawahnya ini. Bisa kalian lihat kan dikerok di bagian bawahnya itu. Nah, tapi kalau misalnya kukunya panjang nih, kan kalau panjang ya nggak bisa bapet yang di lesinya itu terutama. Nah, itu kalau kukunya kepanjang bisa langsung gunting aja. Misalnya kukunya panjang segini nih. Kukunya panjang segini dan semuanya nih tampak kayak agak rusak dan warnanya misalnya berubah warna. Nah, itu bisa digunting seluruh bagian kuku yang tampak rusak sejauh yang bisa digunting. Nah, tapi ya itu bilang, jadi setelah digunting nanti kan buat sampelnya tuh bisa dicacah-cacah gitu. Tapi kalau kukunya tuh pendek kan nggak mungkin pakai gunting kuku. Itu bisa dilakukan kayak ini kan pendek nih, dilakukan pengerokan pada bagian di mana aja ada bagian bawah, di bawah kuku, pangkal tuh ya sininya kalau bisa, terus sama di daerah pinggir-pinggirnya ini, ya. Kemudian sampel yang udah hasil tadi baik misalnya gunting, hasil guntingannya ataupun hasil kerokannya dikumpulin ya tadi bisa di cawan Petri ataupun pot kontainer atau wadah. Kalau nggak ada ya itu ada alternatif lainnya. Dan jangan lupa diberikan lem.
Ya labelnya itu ya tadi sama ya, jangan lupa ada identifikasi, terus nih sampel apa, ada nomor FM-nya segala ya. Kemudian kalau untuk kerokan kulit kepala dan rambut, nah jadi kalau memang ada fasilitas wood lamp atau lampu wood untuk memilih spesimen di bagian rambut kepalanya yang mengalami kerusakan, ya ini contoh alatnya ya, wood lamp-nya. Ini rambutnya jadi tampak berpendar gini kan. Nah, bisa dilihat nih, oh daerah yang kayaknya perlu diambil yang mengalami kerusakan itu bisa kelihatan dengan wood lamp. Nah, jadi bisa diambil di daerah yang udah kita identifikasi itu dulu. Nah, kalau bentuk rambutnya lebih kayak tampak patah itu bisa dicabut rambutnya, atau misalnya tampak tidak mengkilap bisa dicabut dari tepi lesi. Bisa juga selain kan buat dapet rambutnya bisa dicabut, terus kalau untuk kerok kulit kepala di daerah yang lesinya itu bisa dikerok juga dari daerah tepi rambut yang kayak gampang rontoknya itu. Tapi yang utama adalah prinsipnya jangan dipotong, jadi jangan digunting. Jadi kalau digunting kan nggak dapet, biasanya kan dia infeksinya itu adanya di pangkalnya ya. Nah kalau kamu gunting doang kan nggak dapet yang di pangkal atau kulit kepalanya itu. Nah itu jadi intinya jangan dipotong, tapi dicabut ataupun ya sekalian juga dikerokkan di lesi itunya. Terus, nah kan infeksi rambut itu karena jamur ada ya beberapa jenis ya, termasuk ada ektotrik atau endotrik. Nah kalau kesannya kayak endotrik nih contoh gambarnya, jadi nih kelihatan kayak ada jendol-jendol gini di pangkalnya, kesannya karena dia kan di dalam rambut pangkalnya itu. Kalau endotrik kan susah itu, biasanya kalau dikerok kulit kepala doang kan cuma dapat luar-luarnya doang, nggak dapet buat sampai dapetin jamurnya. Jadi kalau kayak gini biasanya bisa dikikis tuh pangkal rambutnya secara melingkar dari kulit kepalanya, jadi bisa kayak buat dikikis gitu, bisa pakai pisau atau bisturi yang steril. Nah ini lebih dianjurkan adalah buat dapetin yang dalam jendol-jendolnya itu kayak dikikis itu, daripada langsung pakai pinset dicabut gitu, nggak dianjurkan. Nah kalau kesannya piedra, ya piedra putih atau hitam. Nah ini contohnya gambar yang piedra putih. Nah ini baru boleh dipotong, bisa karena kan dia bukan di pangkal ya, karena dia di helaian-helaiannya ini bisa kalian lihat. Nah di gunting bisa dapat sampelnya. Tapi yang tadi kalau misalnya yang bukan golongan piedra ya jangan dipotong, tapi ya tekniknya yang ini. Nah, setelah pokoknya spesimennya itu didapat, nah jangan lupa dikumpulkan, dimasukin lagi ke wadahnya, baik itu cawan petri atau pot container, tergantung apa punyanya. Nah, yang penting diperhatikan adalah pada saat melakukan pengambilan sampel, pastikan yang sudah diambil tuh jumlahnya cukup. Nah, karena standarnya itu ada untuk buat ada pemeriksaan langsung mikroskopis dengan peranan KUH, ada juga sisanya itu yang dikultur nanti. Tapi biasanya sih, biasakan ada yang dikultur dulu, sisanya yang buat KUH supaya tidak terjadi kontaminasi. Nah, selanjutnya nih, jadi kan setelah diambil sampelnya untuk pemeriksaan langsung dengan pewarnaan KUH, itu alat dan bahannya ada. Karena dia pemeriksaan mikroskopis, ya tentu butuh mikroskop. Terus untuk kayak ngambil sampelnya, kayak hasil kerokannya itu dari wadahnya buat ditaruh di atas kaca objeknya, itu bisa menggunakan ataupun buat nanam di media kulturnya nanti itu ada namanya bisa menggunakan ose kawat ataupun yang kayak ose plastik yang disposable. Nah nih ya, ini contoh gambarnya, ini contoh gambar ose kawat. Nih kalau ini yang plastik biasanya ose disposable. Kemudian siapin juga pembakar bunsen atau lampu spiritus. Tujuannya kan nanti kayak sampelnya ditaruh di kaca objek, terus ditetesin KUH supaya lebih cepat lisis juga, bisa kayak dipanaskan di atas api ini. Ya nggak usah lama-lama, cuman sekilas sebentar-sebentar dan satu arah. Terus ya tentu perlu kaca objeknya tadi buat naruh sampelnya. Terus ya jangan lupa kan perlu ditutup, ada penutup kaca objeknya. Terus ya untuk KUH-nya bisa 10 ataupun 20%, tergantung sampelnya. Kalau kulit biasanya 10, kalau kuku lebih tebal keratin 20.
Ya sama ya, jangan sama ya sih spesimen hasil kamu keroknya itu juga. Nah untuk caranya, jadi ya tadi ambil sampelmu yang sudah kamu tampung itu baik di cawan PET atau pot yang kontainernya, ambilnya dengan pakai ose steril, ya bawa kawat atau disposable. Nah tapi kalau yang ose kawat itu kan dia bukan sekali buang ya. Untuk memastikan dia steril, jadi sebelum dipakai jangan lupa si jarumnya ini disterilkan dulu di atas api. Jadi yang bagian ini nih terutama nih. Kan kalian mengambil pakai daerah sini. Nah, ini jangan lupa kayak dibakar di atas api dulu. Api spiritusnya itu, lampu spiritus atau pembakar bunsan. Kalau disposable kan karena dia memang paketan sekali buang, biasanya sudah steril, itu mah nggak usah dibakar dulu. Nah, ambil sampelnya, lalu taruh di atas kaca objek. Terus ambil yaitu larutan KOH-nya 10%, misalnya kalau kulit, kan dia biasanya botolnya itu kalian dibikin udah biasanya sih awalnya itu bukan cairannya, itu bikin sendiri, tapi biasanya udah disediakan tuh, pokoknya udah bentuk, udah di labelin biasanya KOH 10%. Nah kalian ambil, biasanya kan bentuknya tutupnya tuh kayak pipet. Nah kalian ambil, terus tetesin 1 tetes aja. Kalau ya kuku yang KOH 20%, terus tetesin di tadi kaca objek yang sudah ada sampel, kalian taruh sampelnya itu, terus ditutup pakai kaca penutup. Terus yang kaca objek yang ada sampel udah ditutup dan udah ditetesin KOH, dilewatin sesaat di atas tadi lampu spiritus atau api bunsennya. Jadi lewatkan sesaat itu, jadi kayak dilewatin di atas apinya ya 1 arah, sekali 2 kali udah biasanya. Dan gak usah lama-lama kayak didiemin di atas api, lewatin sesaat aja, tujuannya untuk mempercepat keratinnya lisis. Nah udah gitu, habis itu ditaruh di mikroskop, terus kalian identifikasi lah itu pakai pembesaran lensa objektifnya oleh 10 kali, terus ya kalau buat memastikan bentuk-bentuknya ada komponen jamurnya enggak, itu pakai yang 40 kali. Kemudian yaitu identifikasi ada tampak elemen hifa atau enggak. Nah kalau emang ini ada kayak bentuk hifa, identifikasi hifanya tuh lebar modelnya atau yang kayak agak ya yang kayak tipis-tipis, bukan lebar, kayak sempit gitu. Terus lihat kayak ada sekat-sekat enggak, terus di dalamnya itu kayak ada si hifanya itu berpigmentasi hialin nggak? Kalau berpigmentasi hialin tuh biasanya warnanya kayak agak ya jernih, maksudnya tidak terwarna. Tapi kalau dia karena jamur penyebabnya yang golongan dermatisea, itu biasanya hifanya kayak tampak warnanya gelap. Nah yang tadi, terus sisa sampel segera ditanam di media agar jamur untuk dikultur. Tapi sih baiknya supaya tidak, kalau takut ada kontaminasi, yang ada adalah kan setelah kalian yakin nih cukup sampel untuk periksa KOH sama dikultur, ambil dulu, taruh buat dikultur, sisanya baru dicek KOH. Ya ini contoh gambar mikroskopisnya yang pewarnaan KOH. Ya kan kalian identifikasi ada gambaran. Kalau yang kapang itu kan identifikasinya ada hifanya enggak, komponen hifa. Kalau tentang hifa, pembagiannya tuh bisa lihat di atlas. Nah, lihat nih hifanya gimana. Nih contoh kalau hifanya berseptum nih. Ada sekat-sekatnya nih. Ada sekat. Terus hifanya ini kalau ini yang hialin ya nih. Tidak terwarna yang kalau ini nih. Kalau ini contohnya yang hifanya nggak ada sekatnya nih, nggak ada berseptum nih. Kan nggak ada, tapi dia tidak lebar-lebar banget juga. Ini kalau ini ada contoh hasil pemeriksaan KOH yang infeksi dermatofit. Jadi bisa kalian lihat, ya mungkin nggak tahu jelas sih. Tapi ya ini ada elemen hifa-hifanya, bersekat, terus tidak lebar, terus ada atrosporanya. Ini yang atrosporanya nih kayak apa? Atrospora kan ada fragmentasi hifa, jadi kayak hifa yang putus-putus gini, kayak rantai putus-putus gini. Ini contoh gambar mikroskopis KOH, beberapa contohnya. Oh iya, selanjutnya untuk pemisahan pewarnaan KOH, untuk mengetahui nih infeksi jamurnya ada atau enggak. Jadi identifikasi elemen jamur itu selain hifa juga identifikasi elemen jamur lain seperti sel ragi ataupun sporanya ya. Dan ada gambarnya.
yang tadi hifa-hifa, masuk ada Afrospora. Nah, kalau ini ada contoh gambar nih, kalau misalnya hifa tadinya kan juga diidentifikasi hifanya yang lebar nggak? Nah, ini cenderung yang biasa disebut hifa senositik, jadi nggak bersekat dan cenderung dia hifanya tuh lebar gitu. Jadi contoh gambarnya. Kemudian nih kalau yang ini adalah contoh gambar kalau tampak G-cell. Nih bisa kalian lihat nih kan, sel raginya nih ada yang kayak membentuk blastospor, jadi kayak ada induknya sama anaknya. Ya, ini ada, ya ini nggak terlalu jelas nih, tapi yang cukup jelas nih, ini tuh gambaran sel ragi atau Y-cell pada pemisahan KOH. Nah, kalau ini pada yang curiga pityriasis versicolor kan penyebabnya malassezia tuh. Nah, itu kalau pemisahan KOH, khasnya itu sering ada gambar spaghetti meatball. Jadi kayak ada spaghetti tuh ini yang banyak nih kayak ada hifa-hifa pendek. Jadi hifa-hifa pendek nih yang ya mungkin nggak tahu jelas tapi ini banyak nih. Ada kayak hifa-hifa pendeknya dengan kayak ada sporanya. Jadi yeastnya juga tapi ya biasa disebut spora, fungal spornya. Ini tuh yang bulat-bulat kecil. Ya nih yang bulat-bulat ini, jadi tuh kayak meatballnya. Jadi istilahnya spaghetti meatball karena gambaran ini bisa kalian lihat. Oke, untuk petunjuk praktikum yang kali ini sampai di sini. Kalau untuk yang sampai cara kultur dari sampelnya, terutama untuk kultur curiga infeksinya jamur, bahkan sampai identifikasi hasil kulturnya dengan bisa menggunakan pewarna LPCB itu tidak dibahas pada kali ini ya, mungkin lain kesempatan. Sekian, terima kasih.